Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada, kali ini saya akan kembali berbagi dengan konten cara makan yang baik. Seorang bayi ketika dia lapar, maka instingnya jalan. Dia mengekspresikan kelaparannya dengan cara menangis. Kalau kita yang sudah lebih dewasa, lapar, kita katakan. Tapi anak kecil, sekalipun belum belajar, dengan dasar instingnya, dia dapat menangis untuk menyatakan dirinya lapar. Cara makan yang baik, yang berkebudayaan, tentu melalui proses belajar. Ketika kita masih kecil dulu, orang tua kita mengajarkan makan pakai tangan kanan. Kira-kira begitu. Untuk kebudayaan tertentu, ada orang diajarkan makan dengan sendok, garpu, kadang-kadang ada pisau kecilnya. Pada kebudayaan tertentu, ketika kita makan, ada alas kain putih agar makanan tidak terjatuh ke baju. Nah, di kebudayaan yang lain, cara makan juga kita temukan. Misalnya ketika makan, mulut itu tidak boleh berbunyi. Kira-kira begitu guru kita di SMA dulu mengajarkan kita semua. Harus senyap. Tidak boleh ciplak-ciplak. Kira-kira begitu, Pak. Dalam kebudayaan yang lain, kita juga diajarkan etika makan bersama. Dalam tradisi setempat, di Bali, di Karangasem, di Lombok, kita mengenal kata menggibung. Jadi ada tata cara makan bersama. Cara makan, ya, itu ternyata sebuah etika yang memerlukan proses pembelajaran. Ya. Karena itu, makan tidak hanya untuk memenuhi fungsi etik, tetapi juga diyakini mampu memberikan manfaat yang sekedar fisikal, tetapi juga rohani. Loh, kok ada makan berhubungan dengan aspek rohani? Seperti apa? Dan bagaimana Hindu menjelaskan itu? Para pemirsa yang budiman, di dalam Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 2, Seloka 51 misalnya disebutkan. Mataramwa suasaramwa, maturwa baginim nijam, bikseta, biksam pratama, ya China na waman yet. Artinya apa? Ini untuk mengingatkan mula-mula ia harus meminta sedekah makan dari ibunya. Ya, waktu kita kecil semua minta sedekah dari ibu ayah kita. Atau saudara perempuannya. Atau dari bibinya yang kiranya tidak akan menghinanya. Jadi tidak akan pernah menyebut-nyebutnya, iya dia pernah aku kasih makan, tidak. Karena memang tulus.
Di dalam Manawa Dharma Sastra Adiaya 2 juga disebutkan di Seloka 52. Berikutnya tadi 51, sekarang 52 disebutkan. Idanim kamya bojane maha. Ayusya prang muko bukti. Ia casyam pratyang muko bukti. Reto bukti iada mukta. Artinya apa? Ini nasihat penting bagi kita. Paling tidak kita paham maksud dari Seloka Manawa Dharma Sastra Seloka 52 ini. Nasihatnya seperti ini. Inilah lakukan pada waktu makan. Makan akan berakibat panjang umur, panjang yusa kalau kita menghadap ke timur. Itu kan? Oh, ternyata arah juga menentukan capaian. Akan termasyur kalau menghadap ke selatan. Akan makmur kalau menghadap ke barat. Dan akan berkebenaran kalau menghadap ke utara. Kali lagi, akan panjang umur kalau menghadap ke timur, akan masyur kalau menghadap ke selatan, akan makmur kalau menghadap ke barat, dan akan berkebenaran kalau menghadap ke utara. Lalu ada anak muda yang bertanya kepada saya, kalau saya ingin panjang umur, masyur, makmur, dan berkebenaran, apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus muter diri? Ini kan pertanyaan sangat kritis. Seloka ini ingin mengajarkan dan menegaskan kepada kita. Kadang kita bertamu ke rumah orang. Kita tidak pernah tahu meja makannya menghadap kemana dan posisi kita makan akan diberikan di utara, barat, selatan, atau timur. Jika kita diberi kursi di barat dan kita makan menghadap ke timur, maka pujalah surya sebelum kita makan, maksudnya agar kita diberi usia panjang. Itu maksudnya, bukan meliner, ya, bukan meliner. Jadi maksudnya seperti itu, arah menentukan capaian. Bapak Ibu, para pemirsa yang budiman, pesan penting yang tersirat dari seloka berikutnya di Seloka 54 disebutkan, puja yeda ganam nityam adyat caita dakut sayan terswa arsiat prasideca pratinam deca sarwacah. Artinya kurang lebih seperti ini. Ya, ketika kita berhadapan dengan makanan, ketika kita akan makan, maka ia harus menghormati makanan dan memakannya tanpa merasakan kepuasan berlebih. Apa maksudnya? Begini, ketika kita memulai makan, menghadapi makanan di rumah maupun pemberian sajian orang, maka pertama kita harus menghormati makanan itu. Cara menghormati misalnya,
mentang-mentang kita dikasih gratis gitu. Kita ambil sebanyak-banyaknya sampai tumpukan melebihi kapasitas piring. Jatuh. Dan celakanya setelah kita ngambil banyak, ternyata tidak habis kita makan. Kita buang. Itu sama artinya dengan tidak menghormati makanan. Itulah sebabnya orang tua kita dulu mengajarkan kita semua agar habiskan makanan yang kamu ambil dalam piring. Ya, jangan membuang-buang makanan. Jangan menyisakan makanan. Kira-kira begitu nasihat orang tua dulu. Cara menghormati makanan atau Tuhan di balik semua ciptaannya dalam bentuk makanan, ya, maka sisihkan kecil saja, persembahkan kecil saja bagian dari makanan yang kita akan makan. Karena dengan cara seperti itu kita telah melakukan penghormatan terhadap Tuhan yang telah menciptakan makanan yang kita akan makan. Jika kita tidak melakukan itu, maka niscaya kita adalah seorang pencuri. Kita tidak pernah permisi, kita tidak pernah izin terhadap karya Tuhan. Itu kata menghormati makanan. Jangan pernah membuang makanan. Sebelum makan berdoa, persembahkan. Kira-kira begitu. Dan jangan merasa puas melebihi kapasitas. Makan tadi disebutkan sewajarnya. Kalau kurang nanti ambil lagi. Ya. Makan secukupnya. Jangan sampai perut bengkang, kembung gara-gara makan terlalu banyak. Yang ketiga maknanya dari seloka ini adalah hendaknya merasa bahagia dan menunjukkan sukacita. Kita semua barangkali pernah mengalami ketika masa anak-anak. Orang tua dengan susah payah telah membelikan kita makanan. Tetapi kadangkala kita tidak selera dengan pilihan orang tua. Kemudian kita ngambek, kesal. Kalau sudah seperti itu, maka seluruh makanan akan terasa pahit. Ya. Oleh karena itu, pesan moralnya di sini adalah merasa bahagia dan menunjukkan sukacita. Apapun yang ada di meja, karena itu yang dimasak hari ini, karena itu kemampuan yang ada pada diri kita. Kita nikmati itu dengan sukacita. Dengan cara berpikir orang lain bisa jadi belum masak, kita sudah punya masakan. Orang lain belum tentu masak sayur, sementara walaupun sayur yang kita makan yang dimasak oleh keluarga sangat sederhana. Itulah yang disebut menghadapi makanan dengan perasaan sukacita. Dan yang terakhir, yang keempat, dari pesan penting dari seloka Manawa Dharma Sastra Adhyaya 2 seloka 54 ini adalah agar kita senantiasa setelah makan, sebelum makan berdoa, setelah makan berterima kasih sekaligus berdoa. Semoga kita selalu akan memperolehnya.
Itu kan selalu akan memperolehnya. Para pemirsa yang budiman, makanan yang dipuja dan diberi penghormatan akan memberi kekuatan pada diri kita. Disebutkan dalam Seloka 55. Pujitam ia canam nitya. Bala murjam ca gachati. Aku citam tutad bukta. Ubayam nacaye didam. Maksudnya begini. Artinya makanan yang selalu ia puja. Tadi persembahkan, berdoa, berterima kasih, hadapi dengan perasaan sukacita, maka ia akan memberi kekuatan dan tenaga. Sekali lagi, makanan yang selalu dipuja, dihormati, dan dihadapi dengan perasaan sukacita, ia akan memberikan kekuatan dan tenaga. Tetapi ini selokanya, makan tanpa penghormatan akan menghancurkan kedua mereka itu. Jadi sekali lagi pesan moralnya adalah ketika makan jangan lupa berdoa, jangan lupa menghadapi seluruh makanan dengan perasaan sukacita. Yang terakhir saya ingin menyampaikan Seloka 55 yang pesan moralnya, makan berlebihan berbahaya, ya. Ati bojane dosa maha. Anarogia mana yusia. Mas wargiam cati bojana. Apuniam loka wid wistam. Tasmat tat pariwarjayet. Artinya, makan berlebihan berbahaya bagi kesehatan. Tuh, ini sastra sudah menyebutkan begitu. Ya kalau sekarang makan berlebihan, makan seringkali bisa kemung badan kita. Ya, dan itu melebihi idealnya. Makan berlebihan berbahaya bagi kesehatan, terhadap kebajikan dan pahala di surga. Wah, masa ada makan ada kaitannya dengan pahala di surga? Itu akan menghalangi seseorang untuk kebajikan spiritual. Karena itu seorang wajib menghindari itu. Kalau mau yoga, semadi, japa, kebanyakan makan bisa ngantuk. Orang yang makan berlebih menjelang tidur nggak bisa bernafas karena makanan mendesak jantung. Yang lambung mendesak jantung sehingga terengah-engah. Itu sudah dijelaskan di dalam Seloka 55. Apa yang dapat kita petik dari sesuluh ini? Makan ternyata memiliki etiknya sendiri menurut kebudayaan setempat. Makan yang baik tidak hanya bertujuan meningkatkan kekuatan dan tenaga, tetapi juga untuk memenuhi tujuan spiritual. Berdoalah sebelum makan, hormati makanan, dan bangun suasana sukacita. Makanlah secukupnya agar bermanfaat bagi kesehatan, kebajikan, dan pahala di surga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.